Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin, yang kami hormati Kepala SMK Karya Pembaharuan, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah serta Sivitas Akademika yang ada di SMK Karya Pembaharuan. Bersyukur pada Allah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa melalui media ini. Mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, sebelumnya Al-Fakir memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syarif Bunarif yang dalam hal ini bertugas di SMK Karya Pembaharuan menjadi kepala program akuntansi, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dalam MPLS ini tentang pembinaan mental agama. Baik, kita sambil santai tentunya anak-anak sekalian, seluruh peserta MPLS yang menyaksikan video ini, bahwa kita selaku orang yang beragama, selaku orang yang memiliki agama, tentu dalam hidup kita diatur oleh tata krama, diatur oleh norma-norma yang tentunya semua itu sebagai pembatasan, semua itu sebagai media mengarahkan diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat, menjadi orang yang senantiasa menjunjung tinggi norma-norma agama. Tentu dalam tujuan hakikinya adalah agar kita semua, anak-anak semua, calon siswa dan siswi SMK Karya Pembaharuan yang tergabung dalam peserta MPLS ini, tentu harapannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian merupakan orang-orang yang beruntung. Kalian merupakan anak-anak pilihan Allah yang telah mendapatkan kesempatan untuk berada dalam ruang media yang akan mendidik kamu menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi, menjadi orang-orang yang berkualitas. Dan tentu ini menjadi harapan orang tua kalian, menyekolahkan kalian, menitipkan kalian di sekolah ini. Bukan sekedar mereka menginginkan anaknya lulus SMK, tetapi yang harus kalian ingat dan harus ditanamkan dalam hati kalian, kalian mendaftarkan diri ke sekolah ini menjadi siswa SMK Karya Pembaharuan tentu dengan niat untuk thalabul ilmi, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan orang tua tentu dia mengharapkan kelak anaknya dididik di SMK ini, diberikan ilmu pengetahuan di SMK ini. Tentu harapannya adalah agar kalian menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Tentu harapannya adalah agar kalian menjadi anak-anak yang saleh dan solehah. Dan
Ini diingatkan oleh ayat Allah, kami sebagai orang tua dan orang tua kalian. Tentunya Allah berfirman dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa ila akhiril ayat. Kata Allah dalam ayat ini mengingatkan kepada diri saya sebagai orang tua dan orang tua kalian yang menjadi orang tua, dan kepada kalian yang kelak akan menjadi orang tua. Jangan sampai kami mati, kita semua mati, ya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak-anak yang lemah. Bermakna lemah dalam aspek akidah, lemah dalam aspek keagamaan, lemah dalam aspek ibadah kepada Allah, lemah dalam aspek ekonomi, lemah dalam aspek pendidikan dan lain sebagainya. Artinya sebelum kami wafat, sebelum ayah dan ibu kalian wafat, dan sebelum nanti kalian menjadi orang tua dan wafat, kalian harus memproduk, harus memproduksi, ya, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang soleh dan soleha. Karena kenapa? Anak yang soleh dan soleha merupakan zukhrun fil yaumil qiyamah, investasi untuk orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi kita berkenaan dengan pembinaan mental, ya, mental agama, ya, yang senantiasa dilakukan oleh SMK Karya Pembaruan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak-anak yang ahlul ibadah, menjadi anak-anak yang Qur'ani. Di SMK Karya Pembaruan senantiasa sebelum belajar mengawali proses pembelajaran dengan membaca Al-Qur'anul Karim, membiasakan diri untuk tadarus Quran, karena kami yakin Quran merupakan wahyu ilahi. Quran merupakan ayat-ayat yang mampu melembutkan hati, yang bisa menjadi terapi bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami senantiasa berakhlakul karimah. Yang kedua, senantiasa dalam proses belajar mengajar di SMK Karya Pembaruan tentu diawali dengan berdoa terlebih dahulu dan diakhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Dan proses-proses ini merupakan proses pembiasaan, penanaman, ya, kebiasaan yang baik yang dilakukan di SMK Karya Pembaruan, serta di SMK Karya Pembaruan sebelum anak-anak pulang ke rumah itu dibiasakan bersama guru-guru yang ada di SMK Karya Pembaruan itu untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ini pun bagian dari proses penanaman, pembiasaan agar anak-anak, siswa dan siswi SMK Karya Pembaruan senantiasa membiasakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena tentu sholat ini merupakan media kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Sholat ini merupakan media kita berdoa kepada Allah. Maka proses agar membentuk anak yang berakhlak, anak yang soleh dan soleha, tentu tidak terlepas dari aspek bermohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak salah kalian memilih sekolah ini sebagai tempat kalian belajar, sebagai tempat kalian menimba ilmu, karena insya Allah di sekolah ini kalian akan dibina, dididik agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, agar kalian bisa
membaca Al-Quranul Karim, agar kalian bisa bagaimana memuliakan ayah dan ibu kalian, agar kalian bisa dan terbiasa bagaimana memuliakan guru-guru kalian. Dan di SMK Karimbaruanlah sangat mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah luruskan niat kalian bersekolah di SMK Karimbaruan. Bukan karena niat hanya ingin selesai dari SMK ini kalian menjadi mudah mencari kerja atau keinginan menjadi karyawan. Bukan hanya hal lain yang sifatnya ikut-ikutan dan lain sebagainya kalian memilih sekolah ini, mendaftarkan diri menjadi peserta didik di sekolah ini. Namun yang perlu saya sampaikan adalah jadikan sekolah ini sebagai tempat kalian melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi, yakni menuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu bagi kita seorang muslim dari mulai kita dilahirkan sampai dengan kita menjelang masuk ke liang lahat. Dan yang kedua, jadikan sekolah ini, jadikan lembaga ini sebagai wadah tempat kalian memprospek diri kalian, mempersiapkan diri kalian menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermartabat, menjadi orang yang menjadi kebanggaan buat ayah dan ibu kalian di kemudian hari. Insya Allah kalau niat itu diluruskan, maka Allah akan beri kemudahan kepada kita semua. Allah akan memberikan berokah ya kepada kita semua, dan tentu Allah akan memberikan kemudahan rizki buat ayah dan ibu kita untuk memberikan support moral, support materi untuk suksesnya pendidikan kita di SMK Karimbaruan ini. Yang terakhir, sebagai penutup, seluruh peserta didik atau calon peserta didik yang tergabung dalam MPLS ini, saya menyampaikan setelah kalian menyimak, mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah bagaimana cara kalian memuliakan orang tua. Yang kedua, bagaimana cara kalian memuliakan guru-guru kalian. Dan yang terakhir, bagaimana kalian memprospek diri kalian agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat atas kalian yang sudah menentukan sekolah ini menjadi tempat kalian belajar. Dan mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa melewati pandemi ini dan kita akan berjumpa lagi di SMK Karimbaruan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.